kecil, hanya sekitar 4 cm panjangnya dan begitu ringan hingga mudah tertiup angin. Namun, setiap tahun, diperkirakan 400 miliar batang korek api diproduksi dari balok kayu setebal pelukan tangan, ditebang dari hutan-hutan beriklim sedang di seluruh dunia. Dari lembaran veneer setebal 1 mm, mesin memotong ratusan ribu batang setiap jamnya. Serpihan kayu rapuh itu kemudian melalui rangkaian proses panjang yang pada akhirnya menghasilkan nyala kecil yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun industri. Namun sedikit orang menyadari bahwa di balik percikan yang hanya terlihat setengah detik, ada industri global yang pernah memiliki lebih dari 600 pabrik yang beroperasi. Hari ini, kita mengikuti perjalanan yang mengubah balok kayu sepanjang 1 meter menjadi momen ketika kepala korek menyala, mengungkap bahwa di balik titik cahaya kecil, itu terdapat dunia rekayasa presisi yang bekerja tanpa suara. Kisah korek api berakar ribuan tahun, lahir dari keinginan manusia untuk menciptakan api dengan lebih cepat dan lebih aman. Proses pertama dimulai di hutan, tempat hanya pohon berumur 20 hingga 30 tahun. Batang lurus dan hampir tanpa cacat yang dipilih untuk ditebang. Inilah karakter ideal untuk menghasilkan batang korek yang kuat dan seragam dalam produksi massal. Pemilihan bergantung pada usia, kualitas rat, serta struktur kayu yang stabil dan cukup lentur untuk melalui berbagai tahapan selanjutnya. Di lereng-lereng hutan, tim penebang bergerak menuju pohon yang sudah ditandai berdasarkan usia, kelurusan, dan kualitas serat. Gergaji mesin industri dipasang kuap pada batang kayu beroperasi dengan getaran rendah agar potongannya halus dan tidak menimbulkan retakan tersembunyi. Balok-balok kayu ini dimuat pada kendaraan khusus dengan penjepit agar tidak terguling atau terbentur selama transportasi. Sepanjang perjalanan, kelembapan dan suhu dipantau untuk mencegah kayu retak atau melengkung. Ketika keluar dari hutan, kayu masih menyimpan kelembapan alami di seratnya. Jika dibiarkan mengering terlalu cepat saat ditumpuk di pabrik, kayu bisa retak dan kehilangan elastisitasnya. Karena itu, area penimbunan berfungsi sebagai tempat penyimpanan sekaligus area stabilisasi. Kayu disemprot kabut air secara berkala untuk menjaga kelembapan stabil dan mencegah deformasi. Penyemprotan ini juga menyamakan kadar air antara bagian inti dan kulit. Dari kejauhan, kawasan ini tampak seperti gudang kayu raksasa dengan ribuan batang tersusun berlapis-lapis. Setelah cukup lunak, kayu dipotong menjadi bagian sepanjang 1 hingga 3 meter, sesuai kebutuhan veneer. Setiap batang diperiksa menggunakan laser atau alat mekanik untuk menentukan panjang terbaik, sekaligus menghilangkan bagian dengan simpul besar atau retakan.
Setelah kedua ujung dipotong rata dan tegak lurus, batang siap masuk ke mesin pembentuk silinder. Mesin mengelupas kulit, meratakan permukaan, dan menyesuaikan diameter dengan spesifikasi. Kayu berbentuk silinder kemudian masuk ke mesin pengupas venir. Pisau berputar mengupas kayu menjadi lembaran tipis setebal 1 hingga 2 mm secara kontinu. Kecepatan dan ketajaman pisau yang terjaga memastikan ketebalan seragam. Lembaran venir kemudian dipotong menjadi bilah-bilah sempit, yang menjadi tubuh dasar batang korek api. Sistem sensor modern memantau kecepatan, ketebalan, dan kelembapan untuk menjaga kualitas jutaan batang yang diproduksi setiap hari. Bilah yang baru dipotong masih lembab dan rentan melengkung. Mereka kemudian masuk ke pengering udara panas bersuhu 60 hingga 80 derajat Celcius, hingga kadar air turun di bawah 10%. Setelah kering, bilah menjadi lebih kuat. Untuk menambah kekuatan dan memperpanjang waktu bakar, setiap batang dicelup ke parafin, lapisan lilin yang mudah menyala namun stabil. Di area kimia, bahan-bahan kepala korek dicampur, termasuk kalium klorat, oksidator, belerang atau bahan bakar lain, serbu kaca, penambah gesekan, perkat berbasis air, pigmen warna sesuai kebutuhan. Semua dicampur dalam tangki tertutup dengan kecepatan rendah agar tekstur tetap lembut tanpa gelembung udara. Sensor memantau viskositas, suhu, dan konsistensi. Ratusan batang korek disusun tegak pada tray khusus. Tray diturunkan perlahan ke tangki larutan kimia. Hanya beberapa milimeter ujung batang yang dicelup.
cukup untuk membentuk kepala korek. Waktu pencelupan sangat presisi, hanya beberapa detik. Setelah diangkat, setiap batang memiliki kepala kecil yang halus dan menghilap. Kepala korek yang basah dikeringkan di dalam ruang berventilasi menggunakan rak putar lambat. Udara kering mengalir mendatar, memastikan pengeringan bertahap tanpa kejutan termal. Setelah kering, pekerja terampil memeriksa setiap baris batang. Mereka mencari cacat seperti kepala retak, bentuk tidak simetris, warna tidak seragam, lapisan mengelupas. Batang cacat diambil satu persatu. Sementara batang korek dibuat, jalur produksi lain membuat kotak korek. Karton tipis dicetak dipotong menjadi pola kotak, lalu dilipat dan dilem menjadi selubung luar dan tray dalam. Kedua bagian ini dirakit dalam kecepatan tinggi. Tray bergerak di konveyor. Batang korek diumpankan dan diratakan menggunakan getaran dan hembusan udara. Setelah terisi, selubung luar disarungkan ke tray dalam. Kotak yang tidak sejajar atau macet langsung dikeluarkan. Proses pengemasan memastikan setiap kotak terasa solid, dapat digeser mulus dan berisi batang korek yang tersusun rapi. Dari kayu mentah hingga batang korek yang ramping, lalu ke kotak karton yang memuatnya. Perjalanan sebuah kotak korek api merupakan gabungan mekanik presisi, bahan terpilih, dan kontrol kualitas di setiap tahap. Inilah sistem produksi terpadu yang menciptakan jutaan produk identik setiap hari dengan konsistensi hampir sempurna.